Assalamualaikum, halo teman-teman, balik lagi bareng kita di channel Jalan-Jalan Seru Santai. Tempatnya cerita-cerita seru dari atas motor. Dan hari ini kita ngajak kalian buat ikut seru-seruan bareng dalam perjalanan camping ceria ke salah satu spot tersembunyi yang penuh pesona. Ya bener, Ranca Cangkuang di kawasan Gambung Ciwidey. So, siap buat camping ceria bareng kita di Ranca Cangkuang? Yuk kita mulai perjalanannya. Gas kendul! Perjalanan kita mulai dari Bandung sih sebenarnya, cuman lupa juga tadi nggak kerekan. Jadi perjalanan kita dimulai jam 8 pagi dan udara masih segar. Lalu lintas belum terlalu padat dan kita pilih rute melalui Soreang lanjut ke Ciwidey via Gambung. Kondisi lalu lintas cukup ramai lancar khas jalur komuter pagi ya. Jalur menuju lokasi terdiri dari jalan cor beton, sebagian aspal dan sebagian lagi jalan tanah. Di musim hujan beberapa titik menjadi licin dan becek. Tanjakan dan turunan mulai mendominasi, ditambah tikungan tajam yang menguji kewaspadaan. Meski demikian, udara semakin sejuk, kabut tipis mulai turun dan menyambut kita dengan penuh riang. Mbahnya hatur nuhun, Mbah, mangga. Oke. Kita lanjut. Jadi dari sini ada portal. Dan jalannya sekarang berbatu, waduh, mulai berbatu dan jalannya hanya cukup satu mobil, betul kan, Neng Wi? Neng Wi? Oh diem aja Neng Wi teh, mau coblak dong, kan namanya juga nge-vlog. Aduh, ini lumayan nih, jalannya mantap. Waduh, jalanannya berkarakter. Ya, berkarakter. Karakternya karakter ASCII code. Karakter apa? Ini jalannya gila-gilaan, sahabat. Aduh. Mantap, oi, jalannya, oi. Aduh. Bawa ini lagi di belakang. Bawa beban. Aduh. Berarti yang sepeda sendiri ya, bebannya malah dibawa. Tapi jadi seru. Enggak, jadi seru malahan. Cicing mah, tong lupa. Kalau orang diam ya ayah. Ini jalannya mantap. Berbatu ya. Dan kalau pakai mobil sepertinya ini agak sedikit berbahaya juga karena jalannya curam, turunan curam, kemudian berbatu. Jadi kalau bawa mobil yang pendek sepertinya akan sedikit ada perjuangan lah. Wah, mantap ya teman-teman ya. Kita kayaknya ini off-road, jalannya off-road dulu. Waduh. Yang kolotnya cuma kita doang. Unggal ulin pasti udah orang hunkul. Kenaon, A? Mana ini sepatu Pak? Oh. Ini. Yang big softnya sih. Berat mah ini. Tengah sorangan batur mah. Kalau mau sorangan mah gancang. Aduh. Ada poy. Halo. Jalannya berbatu dan
sedikit atas lagi. Guk 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 guk. Sesuatu itu rabi ya. Oh ternyata masih belum. Ternyata masih belum guys. Hah? Bukan. Wah. Ada ya banyak? Ya. Punten Pak. Ya. Punten Pak ya. Awas ah, kena nggak? Kena nggak? Wow, ada kubangan. Waduh, ada kubangan juga, guys. Waduh, mantap nih. Yuhu. Oke. Oke. Waduh. Ah, Bulan. pada Camp. camping kan? Sarang iya sami. Ente abdi menyalira. Oh, dua. Sarang duaan, sarang istri. Oh, mun janten per orangna 20, motorna 10. Bocap nya. Ada nama dari janten panuan. Oh, saya. Ibu ya nanti. Oke, nona. Kedua gua abah hari. Ya, ya. Ya, Bu. Wow, airnya butek, oi. Halo sahabat jalan-jalan santai, sekarang kita sedang berada di Ranca Cangkuang Pasir Jambu sini deh. Ranca Cangkuang ini adalah sebuah camping ground, kemudian wisata alam dan perkebunan teh. Kalau teman-teman mau camping di sini fasilitasnya cukup lumayan baik ya. Ada toilet, warung, kemudian fasilitas listrik untuk beberapa titik. Dan juga ada beberapa deck yang disewakan. Oke sahabat, kita akan coba eksplor Ranca Cangkuang ini. Oke sahabat, kita gaskan dulu! Terdapat beberapa fasilitas yang ada seperti musola yang cukup bersih dan rapi. Kemudian beberapa titik terdapat toilet dan ada beberapa warung untuk melengkapi kebutuhan camping teman-teman atau sekedar menikmati cemilan. Kita memulai langkah kaki perlahan, menikmati jalan-jalan pagi di Ranca Cangkuang
sebuah kawasan alam terbuka di Bandung Selatan yang masih alami dan belum banyak terjamah wisata massal. Begitu menginjakan kaki di kawasan ini, hal pertama yang terasa adalah ketenangan yang menyeluruh. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada keramaian, hanya suara alam yang mendominasi. Dan sekarang di weekend ini udah cukup lumayan banyak yang camping ya. Nah seperti ini nih teman-teman, udah cukup lumayan dan tempatnya cukup luas ya. Tempatnya lumayan buat mungkin menampung sekitar bisa 100 lebih tenda ya. Jadi lumayan cukup luas dan mulai berdatangan. Saya lagi di sini nih ya, udah mulai penuh. Bisa terlihat ya teman-teman. Udah mulai banyak. Sekarang kita coba dekat aliran sungainya seperti apa ya. Oke. Wah, Masya Allah ya. Oh, mohon siap. Ya. Oh, ya. Dan di sini juga ada area atau mungkin ini masuk area apa ya, seberang sungai lah. Di sini juga enak sih untuk mendirikan tenda, dekat juga sama aliran sungai. Dan kalau bawa anak-anak juga di sini sepertinya bisa buat main-main ya, buat main-main, main bola atau permainan-permainan lain karena lapangannya cukup luas di sini. Mendirikan tenda di sini sepertinya lebih enak. Udara terasa sangat segar, sedikit lembab karena embun, dan wangi tanah basah menciptakan aroma khas yang jarang ditemukan di kota. Hamparan padang rumput luas terbentang sejauh mata memandang, dikelilingi pepohonan tinggi seperti pinus dan tanaman liar. Kabut tipis masih bergelayut di atas rumputan, menciptakan suasana yang sangat fotogenik dan damai. Setiap langkah terasa seperti menyatu dengan alam. Ranca Cangkuang adalah tempat yang masih sangat alami dan belum dikomersialisasi, sehingga jangan berharap ada banyak fasilitas modern. Namun justru disitulah letak pesonanya. Beberapa hal yang bisa ditemukan di sini antara lain ada area camping, beberapa titik datar di pinggiran padang rumput sering digunakan sebagai tempat camping. Tidak ada pengelola resmi, jadi sistemnya bebas ya dan mandiri aja. Kemudian banyak spot Instagramable di sini, terutama saat pagi hari ketika kabut masih turun atau saat matahari mulai naik perlahan. Tidak perlu edit berlebihan karena tempat ini sangat fotogenik secara alami. Udara masih sangat segar, sedikit dingin tapi menenangkan. Dari kejauhan terlihat beberapa tenda berdiri, warna-warnanya mencolok di tengah lanskap hijau kekuningan yang terbentang luas. Area camping di Ranca Cangkuang tidak ditata secara resmi seperti di tempat wisata komersial. Namun justru itulah keistimewaannya, bebas, natural, dan fleksibel. Para campers memilih titik-titik datar dan di sekitar padang rumput atau di bawah naungan pohon pinus. Tanahnya cukup padat, tidak becek, dan relatif rata, cocok untuk mendirikan tenda. Tapi dengan catatan ya, kalau tidak hujan, tidak becek. Oke teman-teman, udah malam ya. Waduh, mantap juga nih, cuaca dingin.
Matahari mulai naik perlahan dari balik perbukitan di kejauhan. Sinarnya menembus sisa-sisa kabut yang menggantung rendah di atas padang rumput luas. Udara masih sangat segar, sedikit dingin tapi menenangkan. Dari kejauhan terlihat beberapa tenda berdiri, warna-warnanya mencolok di tengah lanskap hijau kekuningan yang terbentang luas. Kita mendekat pelan-pelan, tak ingin mengganggu ketenangan para campers. Begitu memasuki area camping utama, suasananya terasa hidup namun tetap damai. Beberapa kelompok sudah terlihat mulai beraktivitas, ada yang sedang menyiapkan sarapan di atas kompor portable, aroma mie rebus dan kopi hitam semerbak di udara. Ada pula yang masih duduk di depan tenda menyelimuti diri dengan sleeping bag, menikmati hangatnya sinar matahari sambil menyeruput minuman hangat. Enak banget. Di sudut lain, kelompok anak muda tertawa pelan sambil mengeringkan flysheet yang sempat basah karena embun balang. Tenda-tenda berdiri dengan rapi, sebagian menghadap ke arah timur, mungkin sengaja diposisikan untuk menangkap cahaya matahari pagi. Area camping di Ranca Cangkuang tidak ditata secara resmi seperti di tempat wisata komersial. Namun justru itulah keistimewaannya, bebas, natural, dan fleksibel. Para campers memilih titik-titik datar dan di sekitar padang rumput atau di bawah naungan pohon pinus. Tanahnya cukup padat, tidak becek, dan relatif rata, cocok untuk mendirikan tenda. Tapi dengan catatan ya, kalau tidak hujan, tidak becek. Tidak jauh dari area utama, terdapat semacam cekungan rawa kecil yang dipenuhi rumput basah. Beberapa anak kecil terlihat bermain air sungai, sementara orang-orang tuanya duduk di hemok yang diikat di antara dua batang pohon. Kita mendekat pelan-pelan, tak ingin mengganggu ketenangan para campers. Begitu memasuki area camping utama, suasananya terasa hidup namun tetap damai. Beberapa kelompok sudah terlihat mulai beraktivitas, ada yang sedang menyiapkan sarapan di atas kompor portable, aroma mie rebus dan kopi hitam semerbak di udara. Ada pula yang masih duduk di depan tenda menyelimuti diri dengan sleeping bag, menikmati hangatnya sinar matahari sambil menyeruput minuman hangat. Enak banget. Masih deras atau masih biasa? Masih biasa, coba ke sana lagi. Woi. Perkebunan teh di Ranca Cangkuang membentang seperti permadani alam. Terhampar luas dengan kontur bergelombang lembut mengikuti lekuk bukit. Barisan tanaman teh tumbuh simetris menciptakan pola hijau yang menenangkan pandangan. Pekerja kebun sesekali terlihat membungkuk memetik pucuk-pucuk daun dengan keranjang rotan di punggung mereka. Sebuah pemandangan klasik yang terasa sangat damai dan otentik. Angin sepoi-sepoi membawa kesejukan alami, daun-daun teh bergoyang pelan, menimbulkan suara lembut seperti bisikan alam. Di kejauhan, latar perbukitan membingkai kebun ini dengan indah. Terkadang terdengar suara burung liar atau jangkrik yang bersahutan, menambah kesan alami yang begitu menyeluruh. Nah, kalau kebetulan tidak hujan, di sini sebetulnya enak nih. Jalan ke sini tuh enak banget. Kalau tidak hujan, jalannya nggak akan licin ya. Dan sekarang karena semalam hujan, sedikit becek lah. Nah ini seperti ini nih teman-teman, perkebunan tehnya, perkebunan teh Ranca Cangkuang. Indah banget ya. Untuk mencapai perkebunan teh ini, jalur yang dilalui cukup menantang tapi indah.
Berjalan kaki menyusuri jalur di antara tanaman teh adalah cara terbaik menikmati tempat ini. Setiap tikungan menyuguhkan sudut pandang baru, kadang berupa lembah hijau berkabut, kadang celah bukit yang memperlihatkan cahaya pagi jatuh lurus ke tanah. Jika beruntung, kita bisa menyaksikan matahari menembus kabut menciptakan efek cahaya dramatis yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Fotografer alam dan pemburu sunrise sering datang pagi-pagi sekali ke sini. Golden hour di kebun teh ini luar biasa. Warna hijau daun menjadi lebih tajam dan kabut tipis menciptakan suasana magis yang jarang ditemukan di tempat lain. Salah satu hal yang paling menyentuh dari pengalaman di sini adalah kesederhanaannya yang mendalam. Tidak ada kafe, tidak ada atraksi buatan, hanya kebun teh. Udara bersih dan ruang bagi kita untuk mengheningkan pikiran. Bahkan, para petani teh yang bekerja pun bergerak dengan ritme pelan dan penuh kesabaran, seakan menarik kita untuk ikut melambat. Tempat ini bukan hanya indah untuk dilihat, tapi juga menenangkan untuk dirasakan. Setiap tarikan nafas terasa lebih dalam dan waktu seolah berjalan lebih lambat. Jadi itu dia teman-teman, petualangan seru kita hari ini ke Ranca Cangkuang, salah satu hidden gem di Gambung Ciwidey. Buat teman-teman yang rian camping dan suka explore alam, tempat ini wajib masuk bucket list kalian ya. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian nggak ketinggalan petualangan seru berikutnya bareng kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Gas terus, jangan lupa bahagia. Gaskan lur!